Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik. Kita akan memulai ibadah anak hari ini dengan menyanyikan lagu Tanganku ke Depan. Dengan berdiri, semangat, dan juga jangan lupa gerakannya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan melindungi kami, sehingga hari ini Tuhan kita dapat mendengarkan firman-Mu dan juga memuji nama-Mu. Sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini walaupun masih melalui online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong memampukan kami sehingga kami bukan hanya mendengar tetapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua ayat 6, Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jatuhnya Yerikho. Pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah
Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 orang. Ayat ke-8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Lalu ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan, dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat yang ke-27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan iman melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Coba dipraktekkan menghadap ke tembok, lalu tembok ini didorong. Nah, kalau adik-adik mendorongnya, maka tidaklah mudah untuk merubuhkan sebuah dinding yang tebalnya hanya 1 bata saja. Apalagi dinding yang lebih daripada 1 meter tebalnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kisah penaklukan bangsa Israel atas Yeriko sangatlah mencengangkan dan merupakan kemenangan besar. Dengan sekali tindakan, kota Yeriko hancur rata dengan tanah. Sedang pada pihak bangsa Israel tidak terdapat kerugian apapun, dan tidak ada seorang pun yang gugur. Tampak jelas bahwa unsur mukjizat tidak dapat disingkirkan dari peristiwa kemenangan bangsa Israel atas Yeriko. Hal ini menandaskan bahwa Tuhan dalam kekuasaannya yang tinggi bercampur tangan dalam sejarah dengan maksud untuk melaksanakan rencananya dan menggenapi janjinya kepada umat pilihannya. Tembok Yeriko kemungkinan setinggi 14 meter dan tebalnya 6 meter. Berdasarkan Yosua 2 ayat 15, di atas tembok Yeriko dapat dibangun sebuah rumah. Itu menandakan bahwa tembok Yeriko itu begitu tebal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat pertama kita melihat bahwa tembok Yeriko itu sudah ditutup pintu gerbangnya, jadi tidak ada yang masuk dan tidak ada juga yang keluar karena mereka sudah takut kepada bangsa Israel. Di dalam ayat kedua di situ dikatakan, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Adik-adik, itu menandakan bahwa Tuhan memastikan kemenangan bagi bangsa Israel atas kota Yeriko. Cara Tuhan untuk mengalahkan Yeriko pun tidak masuk akal. Ya, kalau kita bisa membaca di dalam ayat yang ketiga sampai kelima di situ dikatakan, "Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, boleh dikatakan bahwa strategi untuk mengelilingi tembok Yeriko itu bukanlah suatu strategi perang yang pada umumnya. Namun Tuhan hendak menunjukkan bahwa kuasanya sanggup meruntuhkan tembok Yeriko. Meski demikian, Tuhan pun menghendaki agar umat Israel beriman sehingga mukjizat itu dinyatakan sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 30 yang berbunyi demikian, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel, perintah Tuhan ini pasti membingungkan. Tetapi yang menarik adalah mereka tetap percaya dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Di dalam ayat 20 mencatat, "Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah itu
Mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan mukjizat yang dilakukan Tuhan untuk meruntuhkan kota Yeriko ini, secara manusia itu tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Tembok itu runtuh hanya dikelilingi. Akhirnya tembok itu runtuh dan kota itu dikuasai oleh bangsa Israel. Dan di dalam ayat 27 di situ dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Melalui kejadian itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong setiap anak-anaknya yang berseru dan taat kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap perintah Tuhan haruslah dilakukan dengan iman, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Taat berarti bersedia tunduk kepada perintah atau otoritas yang ada di atas kita, yaitu Tuhan. Orang yang memiliki ketaatan akan melaksanakan perintah atau petunjuk yang diberikan oleh otoritas yang ada di atasnya dengan penuh sukacita dan sukarela tanpa paksaan. Ketaatan adalah salah satu bukti iman seseorang kepada Tuhan. Apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita seharusnya menunjukkan kepadanya bahwa kita memiliki hati yang mau taat akan arahan dan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan menghendaki setiap umatnya mengimani dan menaatinya dengan segenap hati. Meski kita belum mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana hasilnya, tetapi melalui firman pada pagi hari ini kita diingatkan, saya dan adik-adik diingatkan harus bersedia melakukan perintah Tuhan dengan penuh iman, walaupun perintah itu seringkali kita tidak mengerti secara akal manusia kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya adik-adik bisa terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 30. Demikian firman Tuhan, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa setiap perintah-perintah Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan iman, dan biarlah kami menyerahkan kehidupan kami secara totalitas di dalam pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengar saja, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai lagu penutup kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Taat. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat, taat.
dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka selalu. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka selalu. Taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka selalu. Taat. Adik-adik, sebelum mengakhiri kebaktian kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.